Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Belajar terus menggali kebenaran Alkitab dan berani menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berbicara saudaraku tentang gembala yang baik. Apa itu? Namun sebelum kita lanjut, kita lebih dulu berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Ajar kami untuk mengerti firman-Mu, mampukan untuk melakukan dan buat kesadaran yang ada di dalam diri. Untuk selalu belajar, mengukur, mengenali diri dan tahu menempatkan diri. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 14 tentang gembala yang baik adalah satu perikop yang cukup dikenal dan boleh kita bilang salah satu bagian yang sangat disukai oleh banyak orang untuk didengarkan. Ya. Namun seringkali memang pengulasan ini lebih kepada betapa baiknya Tuhan kepada kita, namun lupa bagaimana seharusnya posisi kita atas kebaikan Tuhan pada kita. Nah, ini menjadi kegagalan yang seringkali mewarnai hidup kekristenan kita. Apa yang bisa saya dapat dari Tuhan? Itu selalu menjadi kenikmatan. Tapi soal apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan, nah itu seringkali terjadi pengabaian. Nah, ini perlu hati-hati. Oleh karena itu mari kita baca tadi Yohanes 10:1-14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang pasing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaannya. Maka kata Yesus lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu dan barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat, dan masuk dan keluar akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan Yesus mencerminkan gembala yang baik. Kalau ada gembala yang baik, pasti ada gembala yang tidak baik. Kalau Yesus gembala yang baik, siapa yang tidak baik? Dengan mudah kita akan membaca maksud tulisan Kristus atau ucapannya seturut dengan kitab Injil. Maka itu dengan segera mengarah kepada para imam, ahli-ahli Taurat yang memang menjadi gembala tidak baik karena mereka menggembalakan untuk mendapatkan keuntungan. Mereka memperkaya diri mereka sendiri. Dan mereka seringkali disebut Tuhan Yesus sebagai kuburan yang dilabur putih tapi isinya tulang belulang, mayat yang busuk dan tidak menyenangkan. Saudara-saudara, sebuah kritik tajam terhadap kehidupan sebagai gereja Tuhan. Dan saya pikir ini menjadi penting untuk kita bisa mengautokritik diri sehingga perlu satu sikap yang hati-hati dalam tiap kita melangkah di kehidupan ini. Supaya jangan kita berpikir kita sudah melayani Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan. Padahal
Tuhan sama sekali tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Entah kita sebagai jemaat yang dengan murah hati atau dengan tanda petik dengan royal memberikan distribusi kontribusi materinya, atau mungkin menjadi seorang pendeta seperti saya misalnya khotbah kemana-mana lakukan ini dan itu. Bisa saja semua kita lakukan untuk diri kita dan bukan untuk kemuliaan Tuhan kita. Sekalipun kita kamuflase dengan ujian, dengan ucapan ini semua untuk Tuhan. Nah, oleh karena itulah menjadi menarik bagaimana kita memahami kriteria yang dibicarakan Alkitab. Kristus berkata dia adalah gembala yang baik. Maka gembala yang baik digambarkan bagaimana dia membuka pintu kandang domba. Artinya dari istirahat domba lalu dibawa ke dalam aktivitas sehari-hari. Bukan hanya di dalam kandang mereka dijaga oleh gembala. Tetapi pintu kandang pun mereka dibuka. Artinya lagi mereka tidak dikurung oleh sang gembala untuk kepentingannya. Mereka tidak diikat atau diindoktrinasi dengan doktrin-doktrin hanya supaya jemaat ini menjadi takut dan tidak merdeka dan tidak berani untuk berbeda pandang. Tidak. Hidup bergereja adalah satu hidup yang sebetulnya sejatinya paling demokrasi dalam pengertian berpendapat. Semua harus rela diuji, diukur dengan kebenaran Alkitab sebagai yang tertinggi. Wah. Jadi demokrasi tapi tertib oleh karena Alkitabnya. Nah saudara-saudara, ini yang menjadi sangat perlu untuk kita pikirkan dalam kehidupan kita dan bagaimana kita melakoninya. Maka dikatakan sang gembala Kristus itu membawa domba-domba itu keluar. Tetapi menarik bagian yang kedua. Ketika domba-domba itu berjalan, gembala itu ada di depan dan bukan di belakang. Ini penting. Karena apa? Kalau ada mara bahaya, gembalanya duluan. Kalau gembala itu di belakang ada mara bahayanya, dombanya disantap duluan. Nah gembala biasanya gampang cuci tangan. Dombanya sih bego. Ya semua domba juga nggak ada yang pintar. Yang pintar kan mestinya namanya gembala. Tapi gembala itu ada di mana posisinya? Tapi sebaliknya kalau gembala di depan lalu ada serigala datang dan lain sebagainya ingin memangsa domba, maka si gembala akan berkelahi dengan ancaman terhadap dombanya. Itu sebab dikatakan gembala yang baik memberikan nyawanya dan bukan mengambil nyawa. Gembala yang baik membagikan berkat dan bukan mencuri berkat itu dari pekerjaan yang dilakukannya sebagai gembala. Menarik ya saudara. Kadang-kadang kalau saya pikirkan bagian ini, saya tertunduk malu juga. Seringkali saya pikir-pikir kalau saya jadi gembala, ya lalu orang ada kritik, ada ini, rasanya sudah kita marah itu sudah ke ubun-ubun begitu ya. Padahal saya melatih mereka. Silakan kritik. Sekalipun memang kadang-kadang yang mengkritik itu ada cara yang tidak menyenangkan. Namun kalau mau dipikir-pikir lagi kenapa kita ributkan cara? Prinsip saja kan yang penting. Cara itu kan soal pembelajaran nanti. Aduh, tidak mudah saudara-saudara. Sehingga bagaimana menjadi orang yang terlatih dalam tiap situasi. Yang berani memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Memproteksinya secara luar biasa. Itulah gembala yang baik. Kalau ahli Taurat lain. Dia suruh semua jemaat itu memberikan persembahan ini, persembahan itu. Wah itu dibikin jadi kewajiban hebat itu. Lalu dimanfaatkan orang mereka untuk keuntungan diri. Supaya mudah menukar uang. Dengan alasan mudah menukar uang. Lalu ada penukar-penukar uang di halaman bait Allah. Dengan rate yang tentunya menguntungkan si penukar uang ini, money changer ini. Lalu si money changer ternyata kerjasama dengan Pak imamnya ini. Begitu pula soal korban-korban yang dipersembahkan. Tampaknya seperti sebuah pertolongan atau pelayanan. Tetapi ternyata si pedagang-pedagang berbagi untung karena memang harganya lebih mahal daripada pasar. Berbagi untung dengan siapa? Dengan imam. Loh, kok bisa mereka lakukan seperti itu? Itulah cara mengumpulkan keuntungan demi keuntungan. Sehingga domba itu menjadi domba perahan. Waduh ini repot juga ya. Yang diperah untuk keuntungan si para imam ini. Bekerja sama dengan para pedagang di sekitarnya. Semua atas nama gereja, atas nama Tuhan, apapun jadi mahal sedikit orang rela. Saudara, saya pikir ini memang menjadi kekacauan dan kegalauan yang tidak bisa kita diamkan. Belajar menjadi gembala yang baik, belajar menjadi gereja yang baik seperti apa yang Kristus Yesus ajarkan. Maka apa yang dikatakan Yesus harus menjadi role model bagi kita kalau kita memang pengikut Kristus. Kecuali memang tidak.
Kita hanya meminjam namanya, memakai namanya, mengibarkan benderanya, tapi tidak rela hidup seperti perintahnya. Itu lain judul lagi, bukan? Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik tadi menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan dan kita jalankan dalam hidup keimanan kita. Yesus memimpin dan dia ada di depan. Dia tidak di kiri kanan, apalagi di belakang. Dia rela memasang badannya, mengadu nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Betapa hebatnya gembala yang baik, Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kemudian domba-domba itu mengikutinya. Saudara-saudara sudah pergi, maka dikatakan gembala itu membawa domba itu ke padang rumput dan memberinya makan. Wow, hebat ya. Yang ada seringkali gembala-gembala itu, kalau yang upahan, cari makan dari dombanya. Dombanya ini dijadikan makanan nih. Itu sebab banyak kali gembala-gembala yang tidak baik itu adalah gembala yang kalau menggembalakan domba pergi 100, pulang tinggal 99. Lalu ditanya sama si pemilik domba, "Lo kemana ini yang satu lagi? Kenapa 99? Dimakan serigala." Tapi si gembalanya pulang utuh, tidak tercabik luka. Kenapa? Karena sebetulnya domba itu dia yang makan. Itu sebab dikatakan gembala itu di dalam terminologi sosiologi pada waktu itu sebagai orang yang berdosa, karena stempel itu, label itu nempel. Maka begitu pula dalam dunia rohani para imam ini membebani, mengambil keuntungan dari para domba-dombanya. Kristus berkata itu gembala tidak baik. Gembala yang baik adalah seperti dirinya yang memberi domba-dombanya makanan dan dibawanya ke padang yang berumput hijau. Bagaimana mengajar para domba-domba ini mengenal Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan si gembala dalam konteks hari-hari kita adalah gembala yang percaya pemeliharaan Tuhan. Dia tidak akan pernah memperjualbelikan dirinya hanya karena materi. Karena dia tahu Allah akan memberkati dia dan mengirimkan apa yang menjadi kebutuhannya. Saya pikir ini penting ya. Kalau seorang gembala baik, seorang gembala jujur, seorang gembala sungguh-sungguh, enggak mungkinlah juga domba itu diam saja, bukan? Tetapi biarkanlah domba itu bergerak dan memberikan sesuatu dalam rasa syukurnya. Karena apa yang dilihatnya bukan mempengaruhi pikiran mereka, bukan memberikan mereka faktor-faktor aksesoris yang bagus supaya mereka tertarik lalu kita mendapatkan keuntungan. Seperti yang dilakukan oleh pahlawan Taurat yang selalu tampak tampil suci para imam, ya, lalu mendulang keuntungan dari sana. Jadi dibawanya jalan, diberinya makan, domba-domba ini kenal suaranya. Mereka tidak akan lari, mereka akan terus mengikutinya. Ya. Maka dikatakannya, aku berkata padamu, akulah pintu kepada domba-domba itu. Siapa yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Datang di luar Kristus, tidak bersama dengan Kristus, adalah pencuri perampok. Artinya, di dalam konteks kekinian gereja, segala sesuatu pelayanan harus disadari. Kristus adalah pintu kepada gereja, Kristus adalah benteng daripada gereja, Kristus adalah dasar daripada gereja, dan orang tidak boleh lari dari sana. Siapa yang datang dan bicara tidak sesuai dengan ketetapan dan kualitas kehidupan Kristus, dia tidak lebih daripada pencuri, sekalipun dia memakai nama Kristus. Lalu ada juga orang kemudian akan berpikir, saudara, oh kalau gembala yang baik, dombanya nggak pergi kemana-mana ya Pak. Oh yes, good. Jadi kalau gitu, kalau domba itu kumpul ramai, berarti gembalanya baik dong. Nah ini jadi repot juga. Ya, harus hati-hati mengerti. Kristus bicara gembala yang baik dan Kristus bicara domba yang baik. Domba yang benar tahu mana gembala yang benar, tapi domba tidak benar ikut gembala yang tidak benar. Itu logis. Loh kenapa? Lihatlah para imam itu, pengikutnya lebih banyak daripada pengikut Kristus. Semua berteriak sepakat, salibkan dia, salibkan dia. Lebih banyak yang teriak salibkan dia. Kecuali yang meratap, dibanding yang meratap tangis tentang penderitaannya. Jadi secara kuantitatif yang ikut Yesus jadinya dikit. Yang lebih banyak ikut imam-imam ini. Si gembala-gembala tidak baik. Karena memang ini adalah domba-domba yang tidak baik. Domba yang gak baik ya carinya gembala yang tidak baik. Domba yang baik ya carinya gembala yang baik. Kualitas itu tidak bisa dikontaminasikan demi alasan hubungan dan seterusnya. Saya kira kalau di dalam hidup benar itu ya, kita harus bersahabat dengan baik.
Tapi tidak berarti kalau teman baik lalu kesalahannya menjadi benar. Enggak juga dong, kita mesti tegur. Namanya teman baik juga memang mesti begitu. Sehingga dalam tegur dan saling mengawasi satu dengan lain, maka kita akan jadi sekumpulan orang yang terjaga. Tidak menyenangkan memang ketika ada teguran itu, tapi menyelamatkan. Mari sekali lagi kita memperhatikan apa dikatakan oleh Kristus. Dialah gembala yang baik. Dia memberikan kehidupan kepada domba-dombanya. Tapi kalau pencuri cuma datang dan mengambil keuntungan dari domba-domba itu. Ya. Ada satu guyonan dari seorang rekan bilang, Kristus itu gembala yang baik. Tapi kalau kita ini gembala sapi dia. Apa maksudnya? Lalu dia bilang begini, ya kalau Kristus menggembalakan kita, dia serahkan nyawanya. Kalau kita menggembalakan domba, kita ambil nyawanya. Kita gembala sapi yang tiap hari memerah sapi domba-domba. Ya, kita menjadi gemuk, dombanya menjadi kurus. Saya pikir-pikir kalimat ini ya nyeleneh gitu loh. Tetapi suka atau tidak, ada betulnya saudara. Keberanian berbicara jauh lebih mudah, tapi keberanian berkorban itu sangat susah. Miris juga ya. Kalau saya melihat perspektif gembala yang baik yang digambarkan Yesus, saya juga terhenyak. Saya tidak termasuk di dalam. Masih banyak yang kurang. Sekalipun yang saya lakukan sudah cukup banyak. Tapi kalau melihat Kristus jadi berbeda. Kita tidak boleh terpancing lihat orang lain lalu kita rasa kita lebih baik dari orang lain. Karena itu bukan bisnis kita. Bisnis kita adalah apakah kita sudah baik menurut Kristus. Menurut Alkitab. Nah inilah yang harusnya kita perhatikan saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu gembala yang baik itu adalah gembala yang tidak pernah melepaskan diri, melarikan diri dari apa yang diurusnya. Ngurus domba ini menjengkelkan, menyulitkan. Karena domba cenderung adalah binatang yang lemah tapi tidak tahu diri, banyak bahaya. Mau lari sendiri disikatlah oleh serigala. Lemah tapi sok kuat, kurang lebih begitu. Ya. Nah, jadi kalau gembalanya udah malas, bodo amat lah ya, matilah domba itu. Dalam kehidupan kita itu gambarannya adalah domba itu seringkali merasa dia sudah legal. Kalau sudah memberikan persembahan ke dalam gereja, mendonasi gereja, lalu dia legal bikin dosa. Nah lalu si gembalanya merasa sudah terima ini, maka ya sudah betul lah si domba ini. Maka binasalah dua-duanya. Gembala itu binasa karena upah yang didapatnya. Si domba itu binasa karena membeli kebenaran untuk status keberdosaannya. Simbiosis mutualistis, gembala beruntung, domba beruntung. Tapi beruntung untuk sama-sama buntung. Nah kita kan gak mau begitu. Gereja itu tidak didesain begitu. Gereja itu membicarakan kesucian, kebenaran yang seringkali memang tidak menyenangkan. Ke gereja itu bukan gimana supaya saya senang, oh saya merasa senang. No. Orang kan naik klub juga yang merasa senang, kalau cuma merasa senang ingin menjadi pencapaiannya. Tapi apakah Tuhan disenangkan? Nah itu judul persoalannya. Kita seringkali kita merasa menyenangkan Tuhan, tapi Tuhan tidak senang dengan perilaku kita. Kita seringkali merasa menyapa Tuhan, tapi Tuhan bilang, buat apa kau sebut-sebut namaku? Tidak semua yang menyebut namaku masuk surga. Mereka yang melakukan kehendakku. Maka domba yang benar akan mengikuti gembala yang benar. Dan begitulah beriringan di dalam kehidupannya. Domba yang benar dan gembala yang benar. Tidak serta-merta jumlahnya lebih banyak daripada domba tidak benar dan gembala tidak benar. Nah, itulah contoh komparasi Yesus dan para muridnya dengan imam-imam dan para pengikutnya yang banyak banget. Nggak tahu berapa ribu kali lipat itu. Banyaknya itu. Saudara-saudara, emang cuma 12 murid Pak yang suka sama Tuhan Yesus? Emang gak ada yang lain? Ada, siapa bilang enggak? Tapi dari antara yang ada bersama Kristus itu, sedikit yang sungguh-sungguh karena banyak juga domba-domba tidak benar nyelinap ke situ. Dan itu akhirnya teruji ketika Kristus tersalibkan. Mereka yang menerima kesembuhan dari dia pun ikut-ikutan ini. Mereka yang penerima makan 5.000 orang itu ada di sana teriak-teriak itu, ya salibkan dia, karena lihat kiri kanan bukan? Lalu berubahlah posisinya.
Kemarin bilang Yesus hebat, luar biasa. Sekarang sudah lihat kepentingan lain. Nah, salibkan dia. Itulah domba yang tidak baik, yang mencari keuntungan bagi dirinya. Dia hanya mau pergi ke tempat di mana dia dihargai, diterima. Karena sebetulnya dia tidak pernah mau menjadi domba yang benar. Miris ya? Gembala pun sama. Maka gembala yang baik harus menjadi kerinduan kita. Gembala yang baik harus menjadi perenungan kita. Bagaimana kita menjadi gembala yang baik itu. Gembala yang baik bukan sekadar baik khotbahnya, saudaraku. No. Saya tidak tahu berapa kali saya tidak pernah lagi mau menghitung, maksudnya ya, 1 bulan khotbah. Dulu saya pernah 70 kali dalam 1 bulan. Ya. Lalu ada hal kemudian orang dianggap ini hebat karena sekian puluh kali khotbah. Saya pada waktu membaca bagian seperti itu, saya duduk merenung. Karena saya sedang dalam posisi menyadari kesalahan. Terlalu banyak saya berkhotbah, kurang saya belajar. Terlalu banyak saya berkhotbah, kurang mengurus keluarga. Maka itu saya rubah semua. Tidak mudah. Sekarang saya mau belajar terus dan belajar tidak berhenti. Berkhotbah secara kualitas. Ada 1000 khotbah yang sudah saya khotbahkan, yang disiarkan baik radio maupun televisi, baik audio maupun video. Tetapi apakah itu pertanda Big Man Sirait gembala yang baik? No. Sekali lagi no. Tidak. Apakah dia melakukan apa yang dia khotbahkan? Itu persoalan. Itu sebab saya harus berkata, di dalam produktivitas kuantitas yang baik itu, saya belum berani mengatakan saya gembala yang baik. Saya masih punya titik-titik yang harus saya perbaiki. Saya punya 1001 argumentasi untuk membenarkan. Tetapi bisnis hidup itu kan bukan bagaimana saya membenarkan diri tampak benar bagi yang lain. Bisnis hidup ini kan dengan Tuhan, yang saya nggak bisa bohongi dia karena dia tahu hati dan pikiranku. Mana bisa aku lari dari dia? Jadilah gembala yang baik di dalam hidup kita. Karena kita sebagai gembala menggiring domba. Di atas kita ada pemilik seluruh domba dan gembala itu. Yaitu Tuhan yang hidup, Kristus Yesus itu. Yang sudah mengajarkan pada kita bagaimana seharusnya hidup itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dikatakan dia datang dan memberi hidup berkelimpahan. Nah, ini jangan dipelintir. Kelimpahan artinya lebih, lalu kaya raya ini dan segala macam, sehat walafiat. Bukan itu. Limpah itu adalah kepuasan di dalam jiwanya menikmati apa yang ada. Maka saya suka berkata, orang kaya adalah orang yang suka berbagi. Karena dia rasa dia kaya. Tapi orang yang banyak uangnya tidak suka berbagi, saya suka bilang itu orang miskin. Karena dia rasa miskin, maka dia nggak berbagi. Sederhana ya. Nah, saudara, orang kaya apa enggak ya? Masing-masing lah kita mengukur diri, bukan? Itu sebab hidup ini begitu luar biasa indahnya, luar biasa bahagianya. Karena kita share, to share. Ya. Membagi hidup kita, saudaraku. Bukan mengumpulkan bagi kita. Waduh, itulah yang memberikan kelimpahan itu. Berlimpah itu adalah orang begitu puas hidupnya. Dia bisa menikmati apa miliknya. Dan dia bahagia dengan apa miliknya. Caranya bagaimana? Tadi yang saya bilang, dia tolong orang susah, dia bahagia. Waduh. Kemudian dia juga bisa makan enak. Dia juga bisa menolong orang dan membantu orang menjadi enak makannya. Wah, hebat ya. Hidupnya begitu berarti dan luar biasa. Itulah memberi hidup berkelimpahan. Makin hari sih makin miskin kita melihat itu ya. Saya suka nonton program-program TV, khususnya yang menginspirasi gitu. Saya selalu melihat orang-orang yang punya pikiran-pikiran yang hebat sekali. Tidak seperti pada umumnya. Ya, sarjana-sarjana yang mau ke desa men-share hidup mereka. Padahal mereka punya posisi dan kondisi cukup baik untuk memperoleh keunggulan di kota, keunggulan ekonomi. Kok mau? Ini panggilan hidup saya. Kagum. Terlalu sulit cari orang seperti itu. Gembala yang baik itu adalah gembala yang tidak pernah mempertimbangkan, memikirkan keuntungan dirinya. Tapi dia tahu bagaimana melakukan yang semestinya. Itulah gembala yang baik. Maka domba yang baik pun akan meniru gembala yang baik. Dan domba yang baik pun akan menjadi sama dengan gembala yang baik. Dan domba yang baik mudah dikenali. Apakah dia seperti gembala yang baik? Gembala yang baik mudah dikenali. Apakah domba-dombanya juga menjadi baik? Nah, oleh karena itu saudara, apapun yang datang mencerai-beraikan, apapun yang datang mengganggu,
Mereka menjadi kuat luar biasa karena gembala menjadi benteng. Godaan dunia, cara hidup salah yang masuk menembus pintu gereja terbentengi dan tertolak oleh karena sikap benar, baik, adil yang bertumbuh di dalam gereja. Semoga kita memilikinya. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hidup. Tolong kami belajar dari gembala yang baik, Yesus Kristus Tuhan kami. Dan jadikan kami juga domba-domba yang baik untuk hidup memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini pertemuan kita. Sharekan pada tiap-tiap teman kita boleh menikmati program ini, Dimensi Iman Kristiani, supaya kita terus bisa belajar. Dan jangan lupa, selamat bergumul, selamat bertarung. Entah saudara gembala, jadilah gembala yang baik. Entah saudara domba, jadilah domba yang baik. Supaya seluruh kehidupan kita menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Sang Pemilik, Yesus Kristus Tuhan kita. Shalom. Selalu gelap saat Tuhan hadir dalam hidupku. Waktu panjang tampak sekejap, jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku pengabdian untuk-Mu, hidupku anugerah-Mu, ku persembahkan untuk kemuliaan-Mu, setia mengabdi, melayani-Mu di sepanjang hidupku. Kau mencurahkan kasih-Mu, penuhi hatiku dan ubahkanku. Pergumulan dan persoalan